Baik, pada materi ini kita akan belajar filterisasi, kemudian searching, sorting ya, dengan menggunakan library NumPy ya. Oke, misalkan saya punya sebuah variabel ya, variabel array ya, di mana dia menampung sebuah nilai. Array nilainya misalkan 1, 3, 6, 7, 8 ya. Kemudian dari beberapa komponen ini ada beberapa nilai yang akan saya masukkan ke dalam suatu array misalkan ya. Itu misalkan saya punya variabel x ya, sama dengan misalkan yang saya masukkan indeks pertama, kemudian ini saya false ya, false, indeks ke 2 ya, saya masukkan ke dalam array-nya, yang saya ambil ya nilainya ya. Kemudian indeks ketiga, kemudian udah cuman 3 nilai yang saya masukkan ya. Berarti nanti yang keluarannya 1, 1, 6, 7 ya. 3, 8-nya tidak saya ambil karena ini false ya. Oke, kemudian di sini saya punya variabel arrx misalkan ya. Itu berdasarkan arr dari x ya. Kemudian kita panggil ya, panggil arr ya, x ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita run. Maka sistem akan menampilkan data yang diambil adalah data yang bernilai true. 1, 6, dan 7 ya. Sementara untuk yang 3 dan 8 bernilai false, maka tidak diambil ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian bisa juga kita memberi suatu kondisi ya di dalam variabel x ini. Nah, nanti kondisi inilah yang akan diambil nilainya. Misal, yang saya ambil sebuah nilai array di mana nilai array-nya itu bilangan genap misalkan ya. Berarti yang genap itu adalah 6 dan 8 ya. 6 dan 8 berarti ketika saya masukkan kodenya seperti ini, persen 2 ya sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita coba panggil ya. Maka nilai yang akan ditampung pada arrx itu adalah 6 dan 8 ya. Karena nilai yang saya kondisikan adalah nilai bilangan genap ya. Berarti keluarannya adalah 6 dan 8. Nah, kalau misalkan bilangannya bilangan ganjil, berarti ini 1 ya. Berarti nanti keluarannya adalah 137 ya, 137 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam library NumPy ini juga kita bisa melakukan sorting data ya. Misalkan datanya belum terurut, nanti kita sorting gitu ya. Misalkan saya buat datanya ngacak ya seperti ini ya. Ini 8 misalkan ya. Ini 6, ini 9, ini 2 misalkan ya. Nah, data ini mau saya sorting gitu ya. Di dalam library NumPy itu ada yang namanya sort ya. Jadi tinggal kita panggil print ya, print. Kemudian kita panggil np-nya, titik, panggil functionnya adalah sort di sini sort. Kemudian variabel array-nya apa? Nama variabel array-nya tadi adalah arr ya, arr seperti ini. Kemudian kita akan lakukan run. Maka datanya akan terurut ya seperti ini ya. 1, 2, 6, 8, 9. Saya ulangi lagi ya. Jadi di dalam library NumPy itu kita bisa melakukan sorting ya dengan function sort. Caranya seperti ini, saya punya datanya ngacak seperti ini ya, 1, 8, 6, 9, 2. Kemudian akan saya urutkan gitu ya. Tinggal panggil np-nya, titik function-nya, sort, kemudian panggil nama array penampungnya, udah, sini doang. Kemudian kita run ya, kita run, maka dia akan otomatis terurut seperti ini, 1, 2, 6, 8, 9. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditampilkannya secara descending ya, dari yang terbesar ke yang kecil.
itu kita bisa tambahkan minus di sini ya. Minus, di sini juga minus. Artinya dia berlawanan ya. Ketika kita running, maka yang ditampilkan adalah 98621. Nah, ini function sorting ya di dalam library NumPy. Silakan dicoba dulu. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan ya, ada beberapa komponen array digabung menjadi satu. Misalkan di sini saya punya ARX ya, atau satu, kemudian di bawahnya saya punya ARR 2 misalkan ya, 2 np titik array ya. Kemudian saya masukkan nilainya 4, 11, 12 misalkan. Kemudian array 1 dan array 2 ini mau saya gabungkan. Nah, itu kita bisa gunakan concat ya di dalam pemrograman ya. Jadi ini bisa kita gabungkan. Titik concat. Nah, nih concatenate nih, concatenate ini ya. Fungsinya ini. Kemudian apa yang mau kita gabungkan? Yang kita gabungkan ARR1 dan ARR2 gitu ya. Jadi saya gabungin array yang ini dan array yang ini ya. Jadi satu kesatuan. Saya concat gitu ya. Nah, di sini ada terjadi trouble. Sebentar, ini errornya. Oh, skalanya ya. Sebentar, saya tambahin lagi nih. 13, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ya, kita run lagi. Sebentar, ini ada yang trouble. Sebentar. Integers, oh sebentar. Ini harus di convert ke skala indeksnya bermasalah ya. Hanya integer yang dapat di skala array. Sebentar. Atau misalkan saya punya variabel gap di sini ya. Coba ya, gap. Ininya saya masukkan ke gap ya. Kayaknya trouble-nya di sini skalanya. Saya masukkan ke sini. Kemudian yang saya panggil gap gitu ya. Coba, ini bisa nggak ya? Masih belum ya. AR function internal and sebentar, ini ada trouble ini. Sebentar. Oh, kalau ini berarti permasalahannya ini kayaknya kurang buka kurung ya. Jadi kalau misalkan ini saya run, nah digabung ya. Jadi 186, 4, 11, 12 ini gabung jadi satu ya. Misalkan saya gabungin lagi ya. Sekarang saya tambahkan lagi ya. Misalkan ini 9, 11 gitu ya. Misalkan ini 7. Coba ini nggak usah saya pakai variabel, langsung saya panggil ya. Ini saya cut. Nah, ini saya cut. Saya hapus, kemudian saya masukkan ke dalam sini ya. Kemudian kita lihat. Nah, bisa ya. Jadi ini ARR1 nilai-nilai array-nya 1869111 kemudian digabung dengan array ARR2 4 11 12 7 ya. Jadinya seperti ini. Nah, bisa gunakan ini ya. Seperti ini ya. Apa namanya tuh function concat ya, seperti ini. Kemudian di dalam library NumPy juga kita bisa menggunakan where ya terhadap kondisi tertentu. Misalkan saya punya variabel ARRX ya, di mana dia akan mencari ya indeks keberapa gitu ya. Where misalkan ARR1 persen 2 misalkan ya, di mana kemudian saya akan print ARRX ya. Nah, di sini keluarannya adalah 034. 034, 034. Data tipenya integer 64 ya, keluarnya seperti ini.
Tapi misalkan coba kita ini ya, coba kita pakai sama dengan ya. Sama dengan 0. Nah, ini keluarannya adalah 1 dan 2 ya. Jadi indeks keberapa yang habis ya, habis dibagi 2 sisanya 0 gitu ya. Berarti keluarannya adalah 8 dan 6. 8 dan 6 ini itu berada di indeks ke-1 dan 2 ya. Ini ya, 1 dan 2. 1 dan 2. Coba kalau kita 1 ya. Kalau kita 1 artinya nilai berapa di sini yang merupakan bilangan ganjil. Nanti akan keluar indeks keberapa gitu. Kita run ya. Keluarannya adalah 034. Berarti yang bilangan ganjil adalah indeks ke-0, indeks ke-3 ya, dan indeks ke-4. Nah, ini kita bisa gunakan where ya terhadap kondisi tertentu. Atau misalkan kita mau mencari nih nilai ARR-nya itu sama dengan 9. Nah, kira-kira dia berada di indeks keberapa gitu ya. Dia berada di indeks ketiga, 0, 1, 2, 3. Maka keluarannya adalah indeks ketiga ya. Nah, inilah fungsi-fungsi yang ada di Kotlin ya, library NumPy, ada sorting, ada filter, ada concat, ya ada where gitu ya. Silakan dipraktikkan ya. Ada satu lagi function tentang split ya. Kita akan coba buat ya split ya. Misalkan saya punya variabel X ya sama dengan ARR1, kemudian nggak ada ya, NP titik split ya, split ARR1,2 ya. Kemudian kita tampilkan X ya. Nah, di sini, ini ada terjadi error sebentar. Ini bukan koma. Sebentar. Ini coba dibuat seperti ini ya. Masih error sebentar. Ini ada yang trouble missing satu request position. Positionnya bermasalah. Bentar. Ini salah. Ini harusnya functionnya array split ya. Array. Nah, ini ya tadi salah. Ini kemudian AR1,2 ya. Kita akan coba. Nah, ini akan menghasilkan, dia akan ngebagi nilai array yang ada di sini menjadi dua ya. Ini array yang pertama 186, kemudian ini array yang kedua 911. Jadi dibagi sama si sistem ya. Misalkan saya tambahin lagi ya, misalkan ini 12. Nanti ketika di run dia ngebagi jadi 2. Ini yang untuk yang pertama 186, ini yang untuk yang kedua 9, 11, 12. Nah, misalkan saya mau bagi 3 juga bisa ya. Kalau bagi 3, berarti nanti dia akan dibagi menjadi 3. 18, 69, dan 11, 12. Array-nya tuh dibagi 3 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau dia 1, kalau 1 sama seperti yang di atas. Kalau dia hanya 1 ya, satu kesatuan. Sama seperti ini gitu. Nah, ini array split ya. Silakan dicoba materi tentang searching, sorting ya, kemudian filter ya, kemudian where dan split, kemudian concat ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya.